sekali mengaku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya, sebab katamu Selamat hari Minggu, Bapak Ibu semua, hari ke-28 di Juni 2020. Bagaimana kabarmu? Sebagai gembala, saya sangat berharap kalian semua diberkati dan kita selalu bertumbuh dalam iman yang Tuhan inginkan. Dalam bulan Juni kita belajar bagaimana memenuhi diri kita dengan firman Allah. Dalam poin yang pertama kita belajar bagaimana firman Allah mempertegas siapa kita. Minggu kemarin kita belajar bahwa firman Allah akan membuat iman kita terus bertumbuh dan hidup. Dan hari ini, di hari yang ke-28 di bulan Juni ini, kita akan belajar bahwa dengan firman Allah, saya dan Bapak Ibu dapat mengalahkan musuh kita. Saya ulangi, dengan firman Allah, saya dan Bapak Ibu dapat mengalahkan semua musuh kita. Kita belajar dari Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Dari Matius pada pasal yang keempat, Bapak Ibu kalau membuka kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengalahkan iblis. Kelihatan begitu mudah sekali. Kenapa? Sebab Yesus mengalahkan iblis dengan firman Allah. Iblis datang dengan 3 hal yang coba membawa Yesus terperangkap. Tapi lihat, Yesus bisa mengalahkan dia waktu dia memperkatakan firman Allah. Dari awal tahun ini saya katakan kepada Bapak Ibu, bagaimana kita dapat memperkatakan firman Allah kalau kita tidak penuh dengan firman Allah. Kuasa firman itu akan semakin diurapi oleh Tuhan waktu kita penuh dengan firman Allah. Matius pasal 4, hal pertama yang kita pelajari bagaimana cara Yesus mengalahkan iblis dengan firman Allah. Iblis datang dengan hal seputar perut. Yesus lapar. Dan iblis berkata gini, kalau engkau anak Allah, kau dapat ubah batu ini jadi roti. Wow, saudara. wow. Ini kelihatan enteng. Tapi dengar, hari ini persoalan terbesar kita apa Bapak Ibu? Ya perut kita Bapak Ibu. Lihat situasi bangsa negara kita atau kota kita. Hari ini tiba-tiba banyak orang Kristen seperti tidak bertuhankan Yesus. Kenapa saya bilang demikian? Hanya karena perut kita bisa memaki orang. Bahkan kita bisa memaki pemerintah kita. Bahkan kita bisa menipu diri kita sendiri. Kita lihatlah bagaimana bantuan-bantuan diberikan dan tiba-tiba kita menyatakan diri kita orang miskin, padahal kita ada pekerjaan, tapi kita nuntut harus dapat bantuan sosial dari pemerintah. Kita nggak diberhentikan dari pekerjaan, tapi kita nuntut, kita harus menerima bantuan langsung tunai dari pemerintah. Maka kita tiba-tiba menipu dalam banyak hal. Kita udah dapat dan kita ingin juga dapat bantuan, dan tanpa sadar kita meninggalkan kebenaran. Tanpa sadar kita telah dimakan oleh iblis. Petrus berkata, hati-hati lawanmu iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, siap menerkam kita. Dan mari kita lihat hari ini kita berantakan semua hanya soal perut. Kita berkata, jangan seperti Esau, hanya secangkir kacang merah, sepiring kacang merah. Dengar saudara, saya mau bilang, hari ini pun kita menggadaikan kebenaran hanya karena sesuatu yang sebenarnya tidak dapat dibandingkan dengan pengorbanan Kristus. Iblis dikalahkan oleh Yesus dengan berkata, manusia tidak hidup hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis tidak puas. Kita lihat dia bawa Yesus. Dia bawa Yesus ke bumbungan bait Allah. Dia bilang gini, Yesus lihat semua, saya akan berikan kepadamu. Wow. Kalau engkau bisa menjatuhkan dirimu, astaga. Saudara yang Tuhan Yesus berkati, perhatikan ini baik-baik. Ini berhubungan tentang apa yang kau lihat. Hati-hati dengan keinginan matamu. Hati-hati tentang keinginan matamu. Jangan memakan firman Allah untuk membenarkan yang salah dalam dirimu. Benar, Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Alkitab berkata bahwa malaikat Tuhan diperintahkan untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Tapi bukan berarti bahwa kita akan memerintahkan malaikat menjaga kita sekalipun kita berbuat dalam sebuah kesalahan. Yesus berkata kepada iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yesus memperkatakan firman. Yesus tahu iblis lagi menyampaikan firman setengah-setengah. Ini bahaya kita, Bapak Ibu. Kekristenan banyak penyesatan sebab apa? Firman Allah ditafsirkan setengah-setengah. Kan itu kita harus penuh dengan firman. Sehingga orang datang bicara firman setengah-setengah, kita dapat berkata itu salah, yang benarnya begini. Nah, pada ayat ke-6 dan ayat yang ke-7 dengan jelas, kalau Bapak Ibu tidak penuh dengan firman, Bapak Ibu dapat ditipu oleh firman itu, tanda kutip. Iblis suka datang kepada kita memakai firman yang sepotong-sepotong. Nah, karena itu kita harus penuh dengan firman. Supaya firman yang sepotong-sepotong itu, kita dapat mengalahkan kebohongan itu karena kita penuh dengan firman Allah. Hal yang ketiga, iblis berkata gini, lihat semua akan diberikan kepadamu. Bayangin Bapak Ibu. Tawaran yang menarik tentang keangkuhan hidup. Tawaran yang menarik. Iblis berkata gini, kamu mau menyembah aku kasih dunia ini. Dengar Bapak Ibu, keangkuhan hidup adalah saat kita menuntut Tuhan Allah dan hidup ini menyembah kita. Ini adalah merupakan senjata utama iblis dalam kita. Itulah egomu dan egoku. Sekalipun kita diberkati, sekalipun kita diurapi, sekalipun kita dibawa oleh Tuhan dalam bukit-bukit kemuliaan, jangan sampai membuat orang sujud menyembah kita. Orang hanya harus sujud menyembah kepada Tuhan. Mari penuhi dirimu dengan firman. 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, semua yang ada dalam dunia, keinginan daging, perut tadi, keinginan mata, segala hal yang kita lihat, ya, gangguan hidup ini bahaya. Mari pertajam dirimu dengan kekuatan firman Allah. Paulus berkata, firman Allah itu adalah pedang roh. Pergunakan itu untuk mengalahkan musuhmu. Tuhan menolong hari-hari ini kita hidup penuh dengan firman Allah, supaya setiap musuh yang datang kepada kita dapat mengalahkannya karena ada firman Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, berkati umat-Mu. Kata-kataku kurang, kata-kataku tidak cukup untuk membuat mereka mengerti. Tapi Roh Kudus yang ada dalam pemberitaan ini, Roh Kudus yang akan menerjemahkan ini lebih lagi, sehingga mereka memahami betapa pentingnya firman Allah. Tanpa firman Allah, mereka akan kalah oleh musuh mereka. Diberkatilah mereka dalam nama Yesus Kristus untuk tetap penuh dalam firman-Mu.